Ustadz kenapa tak berjenggot? Kenapa Ustadz tak berjenggot? Ini kalau panjang macam tusuk sate. Takut bapak berjumpa sama saya. Tapi kalau ada alat membuatnya lembut cantik macam jenggot, saya panjangkan jenggot. Saya bukan menolak sunnah, enggak. Ustadz, jika kita mengikuti Imam Syafi'i, maka batal wudhu kita ketika bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Lalu bagaimana ketika dalam mengerjakan ibadah haji seperti tawaf, berdesak-desakan, lalu bersentuhan kulit dengan lawan jenis? Bukankah akan menyulitkan jika harus seperti mengambil wudhu, menjaga wudhu, bla bla? Ibu biasa megang mazhab Syafi'i, mau umrah takut bersentuhan batal. Gimana solusinya? Dua solusi. Solusi pertama, pakai wudhu mazhab Maliki. Gimana wudhu Maliki itu? Tangannya dibasahkan, nanti pas ngusap kepalanya itu saja bedanya. Usap wajahnya sama, ngusap tangan, nyapu tangan sama, pas kepalanya satu kali basah tangan, habis itu kaki siram. Begitu cara wuduknya, nanti waktu bersentuhan tak batal. Itu solusi pertama. Solusi kedua, tetap wuduk mazhab Syafi'i. Nanti waktu bersentuhan tak batal. Kenapa tak batal? Karena darurat. Mazhab Syafi'i pun kalau darurat tak batal, karena tak mungkin tak terpisahkan. Ini dia. Ini tentang masalah. Pilihlah dua, salah satu dari yang dua itu. Membaca Yasin di kuburan, apakah ini termasuk bid'ah? Kalau ada orang mati, jangan ditahan jenazahnya, kuburkan cepat-cepat. Kalau ada orang mati, jangan tahan jenazahnya, kuburkan cepat-cepat. Setelah dikuburkan, bacakanlah Al-Fatihah pada bagian kepala. Ini kepala, baca Al-Fatihah. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Pada bagian kaki, baca ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai habis. Hadisnya apa ini? Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Status hadisnya hadisun hasan. Inilah dalil boleh membacakan Quran untuk orang mati, baik di kuburan maupun di rumah. Sampai pahala bacaan itu sampai. Bolehkah menghadiri undangan ulang tahun? Ulang tahun yang tiup-tiup lilin? Tidak. Tapi kalau dia syukuran kepada Allah, dikandung anak yatim, menyantuni anak yatim, datang besok ya, ada syukuran menyantuni anak yatim atas nikmat yang diberikan Allah pada saya, datanglah. Ikan ternak yang diberi makan bangkai, bolehkah dimakan? Pemakan bangkai tak boleh dimakan. Ada sapi yang makan, sapi yang makan tai tak boleh dimakan. Ada jenis sapi yang pemakan tai, tak boleh dimakan. Maka binatang yang makan bangkai itu merusak, tak boleh dimakan. Sekali-sekali makan bangkai tak apa-apa. Dianggap bangkai itu sama macam orang makan jengkol, sekali-sekali, tak apa-apa. Tapi kalau dia hobi terus makan bangkai, tak boleh. Dia termasuk kategori buas. Ketika sujud, kaki dirapatkan, dibuka saja, berapat atau buka. Dalil, tinggal di masjid, membawa kawan ketika waktu sholat, kawan memilih untuk sholat di tempat dia saja. Bagaimana hukum berhadapan terhadap diri sendiri? Dua pertanyaan. Waktu sujud itu kaki dirapatkan. Kenapa? Karena kalau kakinya renggang, dulu orang pakai jubah tak pakai celana, saat jubahnya itu nampak pangkal ini, nampak pangkal ini, pangkal betis terus ke pangkal lutut. Itulah mengapa dirapatkan begini. Maka bagi orang yang pakai celana, terbuka kakinya tak apa-apa. Tapi kalau dia pakai celana menutup juga, hadis Nabi mengapa? Nabi menyuruh tutup. Kenapa Nabi suruh tutup? Karena kalau dia buka, terbuka, nampak pangkal. Jadi ada gerakan sholat itu yang bersebab, ada sebabnya. Contoh, kenapa Nabi bangkit itu tangannya begini ke lantai? Setelah dia gemuk, waktu dia tua, dia bertumpu ke lantai. Waktu yang hadis yang diriwayatkan tidak bertumpu, itu termasuk perbedaan pendapat. Apakah bangkit itu bertumpu atau tak bertumpu? Yang bertumpu sah, yang tak bertumpu tak masalah. Karena Nabi pernah bertumpu ketika dia sudah tua, dan ketika di awal-awal di Madinah dia tak bertumpu. Ada sebabnya. Begitu juga dengan kaki. Dibuka nampak pangkal paha, ditutup tak nampak. Ditutup bagus.
tinggal di masjid, membawa kawan. Ketika waktu sholat, kawan milih untuk sholat di tempatnya. Bagaimana hukum terhadap diri saya? Jangan ajak kawan itu lagi. Itu lain mazhab kawan itu. Kalau bisa luruskan dia, ajak dia sholat. Kalau tidak jangan lagi. Kau merusak aja nih. Masa tinggal di masjid dia sholat di kamar atau di kos-kosan sholat dia. Padahal masjid dekat. Kenapa dia tak datang ke masjid? Nabi mengatakan la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka yang tak sholat. Udah. Ada lagi. Di samping celana tadi, janggut juga menjadi pandangan bagi sebagian. Bagaimana masalah janggut nih Pak Ustadz? Orang Yahudi janggutnya panjang, kumisnya panjang. Orang Nasrani kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Orang Majusi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakannya? Uksus syarib, potong kumis. Potong kumis, biarkan jenggot. Apakah perintah ini wajib? Menurut mazhab Syafi'i perintah ini sunat. Kalau perintahnya sunat maka tak wajib. Sebagian mazhab mengatakan wajib. Jadi sunat. Bapak yang sudah berjenggot bagus. Jangan gara-gara ini cukur jenggot. Ustadz kenapa tak berjenggot? Kenapa Ustadz tak berjenggot? Ini kalau panjang macam tusuk sate. Takut bapak berjumpa sama saya. Tapi kalau ada alat membuatnya lembut cantik macam jenggot, saya panjangkan jenggot. Saya bukan menolak sunnah, enggak. Bolehkah dalam kehidupan saat kita melakukan ibadah kita menggabungkan 2-3 mazhab? Tak masalah. Waktu berwuduknya Syafi'i. Pas salatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu udah pindah ke Hanafi itu sama Hambali. Jadi selama dia tidak membatalkan tak masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia campurkan lalu membatalkan. Itu yang tak boleh. Bingung saya Pak Ustadz, kalau bingung tak usah campur. Bolehkah salat tapi celana ada bolong di bagian paha karena abu rokok? Tak boleh, nampak auratnya. Kalau sudah sempat ganti, nama salatnya i'adah. Solat yang sudah terlaksanakan ternyata batal, maka solat itu diganti. Misalnya ibu setelah selesai solat gatal tangannya, pas dibuka tengok kulit ikan mas, berarti solatnya tadi batal karena wudhu, maka solatnya diulang. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. Kalau yang tadi adaan, mengganti itu i'adatan. Maka celana yang kena abu rokok tadi buanglah sama rokok-rokoknya sekalian.